Di diskusi prodi 4 ini, kita akan membahas topik-topik yang menarik, yaitu sharing prodi tentang Fakultas Biologi dan juga Fakultas Farmasi. Sebelumnya, kita Oh, berterima kasih jangan dulu tetap. Saya nggak punya bikin pennya. kepada dua narasumber kita, yaitu di sini udah ada Pak Sukirno, SSI, MSc, PhD, selaku Ketua Program Sarjana, Program Studi Biologi UGM. Malam, Pak. Ya, selamat malam, Dek Fania. Semoga Ya. semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih. Dan nanti juga ada Profesor Dr. Satibi, MSI, APT, selaku Dekan Farmasi UGM. Nah, langsung aja kita mendengarkan paparan materi dulu dari Fakultas Biologi oleh Bapak Sukirno, SSI, MSc, PhD. Nanti kira-kira 15 menit, Pak. Nanti langsung tanya jawab. Oke, siap. Terima kasih ya, Dek Fania, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Prodi Biologi, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semuanya ya. Walaupun secara online ya, ini alhamdulillah kami kemarin baru dari beberapa touring, ada yang dari Palembang, ada yang dari Batam dan juga ke Aceh dengan hal yang sama. Oke, mohon berkenan, ini saya akan menyampaikan materi paparan singkat. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan gambaran mengenai prodi Fakultas Biologi. Ya, ya. Apakah screen yang saya sampaikan sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke. Nah, Fakultas Biologi UGM itu merupakan salah satu fakultas yang didirikan di tahun 1955 dan termasuk fakultas yang tertua di Indonesia, terutama untuk Fakultas Biologi dulunya masuknya ada di Kompleks Keraton Yogyakarta. Nah, ini merupakan visi misi dari Fakultas Biologi UGM ya, terutama nanti kita tujuannya itu adalah untuk fokus pada penelitian tentang diversitas, terutama adalah diversitas biologi tropika. Ya. Nah, ini adalah susunan kepengurusan yang ada di kami ya, terdiri dari dekan, yang kemudian ada wakil dekan ya. Nanti kita akan fokus ke arah undergraduate program, di mana di sini adalah untuk fakultas UGM, Fakultas Biologi UGM ini menyelenggarakan 3 prodi ya. Satu prodi tambahan itu nanti adalah in progress. Yang pertama itu adalah program untuk studi biologi S1, kemudian ada program studi magister dan program studi doktoral. Nah, untuk S1 sendiri ini nanti kita akan terbagi menjadi 3 program. Yang pertama itu adalah Functional and Development Biology. Jadi ini nanti di sini teman-teman nanti yang mungkin tertarik tentang penelitian-penelitian tentang applied science ya, misalnya tentang biomedicine, ada biofarmasi, ada biomaterial, bioentrepreneur dan sebagainya, ini bisa masuk di program yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Environmental Biology and Biodiversity. Ini adalah fokusnya adalah tentang ilmu lingkungan dan biodiversitas tropika. Dan yang ketiga itu adalah Molecular Biology and Biotechnology. Nah, hal yang menarik nanti teman-teman mungkin bisa melirik juga ke program magister dan doktor, di mana program magister dan doktor kita itu untuk magister sendiri kita gelarnya sudah internasional, yaitu dengan menggunakan Master of Science. Dan ini hanya segelintir di Indonesia yang gelarnya itu adalah Master of Science. Yang lainnya itu masih menggunakan MSI atau Magister Science. Ya. Nah, kenapa di UGM? Kenapa di biologi? Nah, UGM untuk tahun kemarin ya berdasarkan peningkatan QS itu kita berada pada tingkat peringkat 231 dan menduduki peringkat pertama di Indonesia. Dan kalau kita menilik ke Fakultas Biologi, biologi itu menduduki peringkat 501 ya, 501 dan ini juga tertinggi di Indonesia disusul dari beberapa fakultas lain ya. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Oke. Nah, yang lainnya ya, mulai tahun 2018 Fakultas Biologi terutama untuk S1 itu sudah terakreditasi secara nasional mulai tahun 2018 dan memperoleh akreditasi kembali di tahun 2023
hingga 2030 sehingga kita mendapatkan akreditasi selama 7 tahun untuk akreditasi internasional, sedangkan untuk nasional kita mendapatkan akreditasi unggul. Nah, research fokusnya pada bidang apa saja? Kalau tadi ada 3 program, ya ada 3 program. Lah ini nanti di tahun sekitar 2030 kita akan berfokus pada bioenvironmental, biomedicine, biofuel, biomaterial, and biospace. Dan tentu saja di sini nanti bidangnya akan ada beberapa hal, ya ada biomimetik, ada sistematik sintetik biologi dan seterusnya. Ya, sampai nanti ke nanoteknologi. Jadi di sini kita sudah mendekati ke arah applied science, ya. Jadi tidak hanya melulu pada basic science, ya, berbeda dengan fakultas biologi atau prodi biologi di universitas yang lain. Nah, fasilitasnya apa saja? Ya, fasilitas tentu saja ada yang ada di luar kampus, ada juga yang di dalam kampus. Ini adalah beberapa fasilitas yang ada di luar kampus. Kita adalah salah satu fakultas biologi dan ini mungkin satu-satunya yang memiliki pantai sebagai research stations, terutama untuk marine research, yaitu ada di Porok Beach di Gunung Kidul, ya. Kemudian ada Butterfly Garden, ini ada di area lembah. Kemudian ada research stations kita memiliki 2 area, yaitu ada di Karanggayam dan Sawit-Sari. Kemudian kita juga memiliki biological museums. Selain itu, kita juga memiliki arboretum, ya, yang berisikan tentang koleksi-koleksi berbagai tanaman yang ada di Indonesia. Selain itu, di tahun 2023 kita juga sudah mengestablis Pusat Kajian Biodiversitas Indonesia. Di sini sudah didirikan Muso Surawinoto Biodiversity Center, sudah diresmikan di September tahun lalu, dan mudah-mudahan nanti segera bisa beroperasional. Nah, untuk laboratorium, kita memiliki 13 laboratorium. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman tertarik pada bidang apa saja, ini nanti teman-teman bisa masuk ke museum-museum ini. Nah, untuk staf pengajarnya ada terdiri dari berapa saja, ya. Sekitar kita memiliki 71 tenaga pendidik terdiri dari 10 profesor, ya. Kemudian ada 15 associate professor, kemudian ada 19 asisten profesor, dan yang lainnya itu adalah dosen dengan kepangkatan lecturer atau di bawahnya. Dan 63% itu sudah memiliki gelar doktoral atau sudah S3. Nah, lulusannya dari mana saja? Ya. Nah, lulusannya sebagian besar itu adalah berasal dari Amerika, Eropa, ya, kemudian ada yang dari Jepang, ya, kemudian ada yang dari Australia, dan sebagian kecil itu adalah yang ada lulusannya dari Indonesia sendiri, ya. Kemudian kita juga memiliki scientific journals, kita juga memiliki 2. Satu itu adalah jurnal internasional bereputasi dan satu jurnal berupa jurnal nasional, ya, yang khususnya kalau untuk jurnal nasional adalah untuk yang mewadahi bahasa Indonesia, sedangkan untuk scientific journal yang internasional harus berbahasa Inggris, dan ini sudah terindeks Scopus dan masuk kepada kuartal 4 untuk saat ini. Ya. Kemudian untuk kerjasama, ya, selain kita fokus pada research, kita juga mengembangkan entrepreneurs, dan kita juga mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang ada di dalam penelitian dan juga pembelajaran untuk community service atau untuk pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi kepada industri. Dan ini adalah beberapa partner di bidang industri yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu ada Savers, ada Kalbe, ada Biofarm, ada Indonesian Power, ini ada dari PLN untuk biofuel, ya. Kemudian ada Miroto Campus, di sini adalah untuk istilahnya bioentrepreneur produk dari pertanian, ya, untuk hortikultura. Kemudian kita juga membangun international program, ya. Jadi kalau teman-teman nanti join di program S1, ini kami unggulannya itu adalah IUP. Nah, IUP dan reguler itu memiliki kesempatan untuk melakukan dual degree program. Nah, kita sudah mulai tahun kemarin kita sudah mengirim 2 mahasiswa ke Australia, ke NU, Australian National University, dia peringkat di sekitar 20 dunia dan nomor 1 di Australia. 2 orang sudah studi di sana. Kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama dengan WSU, Western Sydney, ya. Kemudian dengan Leeds, tahun ini insya Allah kita akan mengirim 6 orang ke Leeds University UK untuk melakukan dual degree, sehingga kalau dengan dual degree ini nanti mahasiswa itu akan mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah dari biologi UGM dan ijazah dari partner, ya. Kemudian ada NCU, National Central University, ini untuk program S1, ya. Nah, untuk international summer course, ya, kita juga gunakan sebagai international exposure. Jadi nanti teman-teman yang join di S1 mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan program exchange, yaitu yang kita lakukan setiap tahun, yaitu dengan UTHM dengan Malaysia, atau dengan UTAR itu juga dengan Malaysia, atau dengan NTU
Dan kita juga bisa melaksanakan program kegiatan international exposure di Jepang, yaitu dengan Yamagata University. Ini adalah untuk visiting processor, untuk apa, kegiatan apa, pembelajaran dari luar ya. Jadi biasanya kita menerima profesor dari luar dan kita apa, ketika sediakan kesempatan untuk bagi mereka untuk mempresentasikan suatu materi tertentu, terutama tentang materi yang bersifat saintifik. Dan biasanya setiap tahun itu kita menerima lebih dari 30 visiting professor. Nah, ini adalah kolaborasi internasional yang berupa universitas. Kita sudah memiliki 37 partner, ya 37 partner dari berbagai universitas dari 15 negara, dan 7 diantaranya kita sudah membangun double degree program. Nah, double degree program ini tidak hanya untuk S1, tapi juga untuk pasca sarjana. Ya, jadi di sini ada di Australia, kita sudah ada 3, ya ada 3 yang dengan University Technology of Sydney ini sedang progress, ini sedang dalam penandatanganan apa, MOU dan juga PKS. Sedangkan kalau untuk yang 5 dan 6, Australia dan Western Sydney ini sudah jalan. Ya. Kemudian di Eropa kita juga ada dengan Leeds dan juga dengan Edinburgh. Ya. Kemudian ada Montpellier, Greifswald dan Boku ini untuk program pasca sarjana. Sedangkan kalau untuk Leeds itu adalah untuk program S1. Untuk di Taiwan kita juga sudah ada kerjasama double degree dengan National Central University. Oke, nah ini ada beberapa dari Jepang itu juga ada ya, terutama untuk student mobility. Kemudian partner untuk perusahaan ini ada Badan Otorita Budur, ada Pertamina, ya ada Raja Pilar Agrotama. Ini adalah yang ada di apa, satu perusahaan berbasis apa, hortikultura yang ada di Selatan Ring Road ya. Kemudian ada PT Smart ya, kemudian ada BRIN, kemudian ada AG Park dan sebagainya. Ini adalah salah satu kegiatan untuk international exposure ya. Jadi kita setiap tahun itu kita menyelenggarakan yang namanya kegiatan apa, International Summer Course ya. Ini mungkin suaranya belum muncul ya. Jadi di sini kita untuk tahun kemarin kita dihadiri oleh 12 negara ya, 12 negara dan pesertanya jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50 orang ya. Kita memang hanya porsinya tidak terlalu banyak, dan kegiatannya itu adalah full 2 minggu ya. 1 minggu full ada di Indonesia, kemudian kita blended dengan online. Jadi nanti sekitar 1 minggu mereka datang ke Indonesia, kemudian kita bawa keliling ya, kita ada praktikum lapangan dan sebagainya. Oke. Kemudian exposure yang lain, kita sudah memiliki yang namanya adalah International Conference of Biological Science, diselenggarakan setiap tahun. Ini sudah kerjasama dengan UTHM dari Malaysia. Untuk tahun depan ini, di tahun 2024 akan dilaksanakan di Malaysia. Tahun kemarin sudah dilaksanakan di Indonesia atau di host oleh Fakultas Biologi UGM. Nah, kemudian student body-nya ada berapa? Untuk S1 sendiri, kita akan fokus di S1. Kita setiap tahun menerima sekitar 250 orang, ya 250 mahasiswa. Dan hingga saat ini, kita sudah meluluskan lebih dari 6.000 alumni sarjana. Oke, nah kita akan fokus ke IUP. Nah ini adalah untuk kurikulum IUP, jadi didesain untuk dapat lulus maksimal di 8 semester. Nah nanti bagi teman-teman yang tertarik untuk join di IUP, ya di join di IUP, biasanya mereka akan melaksanakan kuliah itu hanya sampai 4 semester. Ya, kemudian 4 semester berikutnya itu adalah mereka akan pergi abroad ke mitra selama 4 semester. Sehingga nanti mereka akan memperoleh 2 gelar, dan biasanya kita untuk 4 semester terakhir itu kita sesuaikan dengan partner. Jadi jangan khawatir nanti, oh berarti nanti kalau saya semester 5 dan seterusnya kita ngambil mata kuliah ini dong. Enggak gitu ya, kita sudah setarakan atau kurikulumnya sudah kita sesuaikan, sehingga nanti kita akan, mereka teman-teman akan kuliah semester 1 sampai 4 di biologi UGM, semester 5 dan seterusnya hingga lulus adalah di universitas partner atau di luar negeri ya. Jadi ini ada program untuk environmental biology and biodiversity. Jadi nanti ada beberapa hal yang teman-teman lihat, ini ada perbedaan mata kuliah ya. Ini untuk yang tertarik pada functional and development biology, dan yang ini adalah untuk yang molecular biology and biotechnology ya. Yang nanti kalau misalnya ada yang tertarik, nanti materi ini akan kami sampaikan kemudian. Nah, selain itu untuk S1 kita juga ada program fast track. Program fast track itu dapat teman-teman mulai ambil di semester 6. Oke, jadi nanti begitu nanti misalnya teman-teman join di S1 reguler gitu ya misalnya.
gitu. Nah, ataupun nanti mungkin yang di IUP kemudian tertarik untuk langsung lanjut ke S2, maka di semester 6 teman-teman sudah bisa untuk register di program Pascasarjana untuk S2. Ya, jadi tidak menunggu selesai untuk menyelesaikan program sarjana. Semester 6 teman-teman sudah bisa register. Sehingga kemudian nanti kuliahnya itu akan ada overlapping. Teman-teman menyelesaikan skripsi dan tugas akhir, tapi teman-teman juga bisa ngambil 2 semester awal di program Pascasarjana. Sehingga nanti teman-teman akan menyelesaikan program S1 dan S2 itu hampir bersamaan. Oke, yang rata-rata S2 itu ditempuh dalam 2 tahun, maka dengan ini nanti teman-teman bisa selesaikan secara bersama sehingga bisa mempersingkat waktu hingga hanya 2 semester saja. Oke, tuh. Nah, ini opsinya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kegiatan exposure. Jadi teman-teman yang melakukan International Mobility Program, ya ini kemarin ada di Yamagata, ya. Kemudian ada yang melakukan exchange, ada di Radboud. Kemudian kemarin ada yang di UK, ya. Kemudian ada yang di USA dan seterusnya. Ada yang di Queensland, ya. Ada yang di Australia. Ya, selain itu kita juga sudah menyentuh yang namanya teknologi AI. Jadi kita sudah membangun kerjasama untuk program-program seperti ini. Bagaimana kita mempresentasikan suatu topik penelitian tertentu dengan menggunakan teknologi AI. Ya, kita sudah ada kerjasamanya. Ya, kemudian academic activities-nya ya ini juga ada di dalam kelas, ada di lab exercise, juga ada kegiatan di luar, kemudian ada kegiatan-kegiatan di dalam laboratorium ataupun bahkan di luar. Dan bahkan nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk expose di mitra. Jadi misalnya nanti teman-teman mau melakukan penelitian skripsi, mau melakukan kerja praktek ataupun magang, itu kita bisa fasilitasi untuk dapat melakukan kegiatan itu di mitra. Ada yang dengan BRIN, ada yang dengan instansi tertentu, lembaga research dan sebagainya, atau bahkan mungkin di rumah sakit bagi yang tertarik untuk hal-hal tentang kesehatan, itu teman-teman bisa memilih hal itu. Kemudian selain itu untuk menjaring hobi dan kesenangan teman-teman, di kami itu ada 12 kegiatan, ada 12 unit kegiatan. Dan ini adalah salah satu fakultas yang memiliki, kita fakultasnya tidak terlalu besar, oke, tapi kita memiliki badan atau kegiatan UKM yang terbanyak. Kita memiliki 12 kegiatan. Teman-teman misalnya bisa bergabung kepada herpetologi. Ini adalah teman-teman yang suka dengan hewan-hewan melata seperti ular, katak, kadal, kemudian ada kura-kura dan sebagainya. Kemudian teman-teman yang tertarik dengan marine ya atau ke laut, kita teman-teman bisa bergabung dengan Marine Study Club. Ya, teman-teman yang suka tentang serangga bisa dengan entomologi, suka dengan pecinta alam bisa mata lab Yogama, suka dengan teknologi orchid, bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana membudidayakan kultur jaringannya, teman-teman bisa masuk ke Bio Orchid Club dan seterusnya. Atau bahkan teman bisa join juga di misalnya adalah untuk teman-teman yang tertarik untuk menata suatu taman, ya bisa menggunakan bioscapes dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa masuk di KSAT misalnya. Oke, Ambil ini adalah sini guest nih. lecture-nya. Oke. Kemudian prestasi mahasiswa sampai dengan tahun 2023 ya, tahun 2020 ini adalah prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, oke, jadi akademik dan penelitian. Nah, rata-rata setiap tahun kita bisa menerima lebih dari 30 prestasi ya rata-rata itu setiap tahun baik internasional pun ataupun nasional. Nah, kalau kita melihat atau merujuk pada prestasi yang non akademik, ya, misalnya ada olahraga, seni, ya, kemudian yang lainnya, ya misalnya ada bioentrepreneur, maka di tempat kita di Fakultas Biologi itu sudah menerima 1 tahun itu bisa lebih dari 80 prestasi. Jadi mereka sudah mendapatkan penghargaan tentang bioentrepreneurship, kemudian menjadi pembicara internasional dan sebagainya, itu mereka mahasiswa itu ada lebih dari 80 per tahun. Oke. Kemudian number of alumninya adalah ini ya, kita sudah ada sekitar lebih dari 6.000, kemudian untuk magisternya lebih dari 1.500 dan doktoralnya sekitar 130 orang. Kemudian profil alumninya apa saja? Sebagian besar itu masuk ke akademisi, ya kemudian ada researcher, ada teachers, ada konsultan, kemudian ada bioentrepreneurs, dan sebagian kecil itu dia membangun teknologi informasi, transportation, arts, atau bahkan administrasi. Ini adalah beberapa contoh profil alumni. Ini ada Brigjen Sumirat. Beliau adalah polisi berbintang 1 yang berkompeten di bidang BNN atau di bidang Badan Narkotika. Ya,
Kemudian ada Prof. Sofyan Anif, beliau adalah Rektor UMS. Kemudian ada Prof. Didik Widiatmoko, beliau adalah Kepala dari Kebun Raya Bogor. Ya. Kemudian ada Dr. Haris Gunawan, beliau adalah Deputy Research untuk Badan Riset Gambut, di mana kalau di Sumatera, di Kalimantan itu didominasi oleh habitat gambut. Bagaimana kita mengolah gambut ini agar bisa menjadi lahan yang produktif. Kemudian ada Dr. Hari Murti, beliau ada di Stem Cell ya, and Cancer Institute di PT Kalbe. Ya, kemudian ada Dr. Siti Nur Hidayati, beliau adalah lulusan Fakultas Biologi yang kini mengajar di Tennessee State University USA. Nah, ini ada beberapa alumni yang abroad ya, ini adalah alumni yang dari luar ya, ini ada yang dari Timur Leste, ada yang dari Turki, dari Libya ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh untuk dokumentasi international exposure yang diambil oleh teman-teman. Ya. Ini juga sama, universitas partnernya. Ya. Kemudian kita juga setiap semester menerima mahasiswa exchange. Ya. Rata-rata itu ada sekitar 2 mahasiswa setiap semester dari berbagai negara masuk ke fakultas kita. Kemudian untuk IUP intake ya, untuk IUP S1 itu nanti akan dilaksanakan 3 termin. Ya, intake pertama itu nanti sampai akhir Februari ini untuk jadwal penerimaannya. Kemudian nanti intake kedua di April hingga Mei dan intake ketiga itu setelah UM yaitu di bulan Juni hingga Juli. Ini adalah tanggal detailnya ya. Teman-teman masih memiliki kesempatan apabila ingin join di IUP mulai aplikasi sekarang ya, mulai sampai dengan tanggal 21 Februari untuk intake pertama, kemudian intake kedua sampai 6 Mei dan intake ketiga adalah 10 Juli. Nah, kemudian ini adalah application fee-nya ya, application fee-nya ada sekitar 1,5 untuk biaya pendaftaran. Kemudian ini adalah tuition fee-nya per semester ya. Tuition fee untuk semester untuk IUP itu adalah 28 juta per semester ya. Kemudian ini untuk admission requirements-nya, untuk admissions berbeda dengan S1 reguler, untuk IUP itu hanya melakukan 2 kali ujian. Jadi ujian yang pertama itu adalah ujian bahasa Inggris yaitu tes ASEP yang diselenggarakan oleh UGM, dan yang kedua itu adalah tes GMST. Dan teman-teman nanti biasanya yang sudah lolos di 2 tes ini maka biasanya 95% itu sudah masuk ya, sehingga di sini keketatannya itu lebih longgar daripada kalau dengan menggunakan reguler. Kalau reguler kan ujiannya kan dengan berbagai tes gitu ya. Kemudian nanti untuk teman-teman yang tertarik bisa klik ini ya, program studi program IUP UGM. Nah, nanti salah satunya biologi itu adalah salah satu dari beberapa fakultas yang sudah memiliki program IUP. Nanti teman-teman bisa lakukan secara online. Ya. Kemudian teman-teman bisa follow di Instagram kami di biologi_UGM ya. Di sana ada berita-berita, ada tentang IUP, ada program-program kegiatan ataupun segala hal informasi kita sampaikan biasanya adalah melalui Instagram ataupun juga melalui kanal pengetahuan biologi UGM. Ya, nanti teman-teman yang tertarik tentang sains dan sebagainya ataupun yang non sains itu juga kita sampaikan melalui kanal pengetahuan Fakultas Biologi. Nah, bagi yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan scan untuk barcode ini sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh informasi yang lebih detail dan lebih lengkap. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada adik moderator. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sukirno. Jadi ini menarik banget ya, tadi ada poin-poin. Jadi pas kita masuk ke Fakultas Biologi, kita bisa milih 3 interest. Yang pertama ada Functional and Development Biology, ada Biologi Lingkungan, ada juga Biotechnology and Molecular Biology. Nah, di sini yang paling menonjol tuh international exposure-nya juga, yang bakal mendukung global exposure dari pelajar-pelajar dari UGM, Biologi UGM ini. Di sini udah dibuka pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau di chat box. Bisa. Saya Oh, Pak Mbak Fania. Yasin. Oh iya, Ye. ya Pak, boleh Pak. Ya, terima kasih Mbak Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam Pak Sukirno dan juga Bapak Ibu serta anak-anak Padmanaba. Saya ingin banyak pertanyaan ini Pak Sukirno. Ye, monggo Jadi silakan Pak yang Yasin. pertama ini Pak Sukirno, jadi
pertanyaan pertama, biar nanti orang tua sama anak-anak yang dari Padmanaba ini bisa tercerahkan gitu. Yang pertama adalah kami penasaran, Pak, mengapa kok biologi di UGM itu eh, punya fakultas tersendiri? Kalau di universitas lain kan dia masuk ke prodi ya biologi itu. Kalau di Betul. UGM J. kok istimewa Departemen banget gitu kok dia biasa. masuk fakultas sendiri. Itu pertama. Dan J. lanjutannya J. adalah apa keunggulannya dibanding kalau biologinya itu berupa prodi gitu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Ya. Makasih itu dulu, Pak. J. J. Matur nuwun sangat Pak Yasin. J. Mungkin akan saya jawab secara singkat saja. Kenapa kok biologi UGM itu masuk ke fakultas, bukan masuk ke departemen? Ya, biasanya kalau di universitas lain itu dia masuk di MIPA, di Oke. Departemen Biologi MIPA gitu ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, merujuk sejarahnya, Fakultas Biologi itu bukan berasal dari MIPA. Oke, jadi Hmm. sejarah berdirinya itu adalah dulu merupakan bagian dari kedokteran dan pertanian. Ya, Hmm. sehingga kemudian dan berdirinya itu hampir berbarengan dengan MIPA di tahun 1955. Oke, sehingga kita belum pernah menjadi bagian dari MIPA. Jadi itu Bapak, jadi akarnya itu berbeda, akar akar apa namanya berdirinya itu berbeda. Oke, jadi kita asalnya itu dulu adalah pecahan dari kedokteran dan pertanian. Itu yang pertama. Oh. Kemudian yang kedua, untuk keunggulan dibandingkan dengan sebagai departemen, tentu saja kita agak lebih luas. Oke, jadi kita seperti kalau di MIPA itu berarti kita kan ada dekan gitu ya. Kalau di sini kita dekannya itu adalah sendiri, sehingga kita memiliki otonomi sendiri, gitu ya. Dan di di Indonesia itu hanya ada dua yang apa berstatus sebagai fakultas, yaitu ada di UGM ya, dan yang satu itu adalah UNSUD ya, di Universitas Oh. Sudirman itu juga dia sebagai fakultas gitu ya. Dan dengan adanya hal seperti ini, maka resource-nya itu kita lebih fokus, bisa lebih fokus. Karena apa? Kita pengajarnya kalau dibandingkan dalam setiap dalam satu departemen, kita jumlahnya 70 ya, 70-an itu sudah relatif besar. Sedangkan kalau departemen biasanya tidak sebegitu banyak kalau di MIPA dalam satu departemen. Gitu Pak. Sehingga nanti kita dengan hal ini kita lebih beruntung karena apa? Nanti kita bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan departemen sendiri. Oke, potensinya Oh. seperti itu. Tapi untuk sementara ini kami hanya memiliki atau membuat departemennya satu saja, yaitu biologi tropika. Karena kami resource-nya untuk tenaga pengajar itu kan hanya 30. Sehingga kalau nanti misalnya dibagi menjadi misalnya 3 departemen, kami resource-nya itu akan terbuang agak banyak ketika proses untuk akreditasi. Oke, Oke. sehingga kami akan fokusnya, makanya kita lebih fokus ke arah program. Sehingga nanti kami tadi menyampaikan ada program minat ya, ada 3 program, ada biodiversity dan lingkungan ya, kemudian ada bioteknologi, biomolekular ya, kemudian ada functional biology and development dan sebagainya. Sehingga kita akan fokus ke arah sana daripada kita fokusnya itu adalah biasanya kalau terlalu banyak prodi ya, terlalu banyak departemen itu adalah ketika proses akreditasi dan ini kan reguler banget ya, dan itu kita belajar dari teman-teman di MIPA juga gitu ya, karena mereka departemennya banyak, mereka sering melakukan proses akreditasi sehingga resource-nya, tenaga pikirannya itu sebagian besar terfokusir ke sana. Demikian Pak Yasin. Oke. Boleh tambah pertanyaan Pak Ya, Sukirno? monggo Oke. silahkan Pak Yasin, monggo. Apa namanya? Saya itu selalu juga mengatakan bahwa biologi UGM itu bagus, bagus. Tapi ketika saya ditanya bagusnya bagaimana Pak, aku malah jadi J, bingung Pak. J, Nah, J, J. ini nanti terus gini Pak, karena bagus dalam pengertian anak, terutama orang tua ya Pak ya, itu berhubungan dengan nanti kariernya Pak. Jadi Betul, setelah J. kalau lulus dari biologi UGM itu bagaimana Mm-mm. peluang-peluang karier, Mm-mm. apakah nanti kita itu kayak apa ya istilahnya di tingkat nasional atau internasional, oh ini lulusan biologi UGM. Kadang-kadang kan Ya, mungkin didahulukan atau bagaimana atau dapat prioritas atau bagaimana ya. seperti itu sehingga kita terbuka wawasan. Jadi Mm-mm. tolong dibantu dijelaskan ke teman-teman maupun ke anak-anak bahwa biologi UGM itu bagus dan selama ini itu karena apa namanya
track recordnya Pak Manaba itu sedikit sekali yang masuk ke biologi begitu loh Pak. Iya, Jadi iya, iya, tolong iya dijawab betul. Pak. Iya. Ya, mungkin karena interest saja Bapak. Jadi biasanya kalau teman-teman itu biasanya kan tertariknya itu ke arah yang applied science yang biasanya. Mm-mm. Jadi kalau mereka melihat biologi, oh biologi itu biasanya kan mereka berpandangan ini adalah apa basic science gitu ya. Dan Mm-mm. sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar karena kita sudah apa sebagian besar itu juga sudah mengarungi ke arah applied science. Ya. Yang pertama untuk profil apa namanya alumni ketika kita masuk di biologi ya kalau kita melihat formasi dari PNS saja kita cuma lihat di situ ya salah satu contohnya biologi itu selalu muncul di setiap formasi. Oke, Oh. ya jadi misalnya mau masuk ke kehutanan ada biologi, mau masuk pertanian ada biologi, mau masuk ke BRIN banyak biologi, bahkan dinas-dinas tertentu Kementerian Lingkungan Hidup banyak biologi, sehingga apa? Kita dari situ peluangnya banyak, oke, jadi PNS dari sisi itu. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa dengan adanya international exposure itu biasanya mereka teman-teman itu biasanya adalah tertarik untuk studi lanjut salah satunya. Oke, studi lanjut misalnya melanjutkan di universitas yang dia ambil ya. Atau bahkan ada alumni kita itu memang ada yang apa namanya kontribusinya itu lebih banyak di luar gitu Pak. Jadi tadi ada beberapa alumni kita itu yang kerjanya tidak hanya di Indonesia saja tapi ada di luar negeri juga gitu. Oke. Nah, selain itu ya, selain ada badan-badan yang bersifat edukasional ya seperti akademik, kemudian ada penelitian itu teman-teman itu ternyata sekarang juga mulai untuk menggeluti bidang-bidang yang mungkin di luar kita itu apa namanya kita tidak menyangka gitu ya. Jadi mereka ada yang sudah mulai menyentuh tentang bioentrepreneur ya, kemudian mereka membuat perusahaan tertentu itu juga juga sudah mulai ada gitu. Gitu. Begitu Pak. Oke. Nah, kalau dilihat mungkin tadi saya slide-nya mungkin nanti di lain waktu akan saya sampaikan ya. Eh, kalau untuk serapan tenaga kerja sebagai dalam hal ini untuk S1 ya. Kemarin kami melakukan survei di tahun 2023 dan 2022 ya. Lebih dari 85% mereka masa tunggunya itu adalah kurang dari 6 bulan. Wow. Kemudian gajinya itu adalah lebih dari 1,2 UMR. Oke, jadi UMR. Kalau kita melihat itunya, jadi 85%. Oke, di tahun 2023 itu naik 90%. Oke, jadi mereka masa tunggunya kurang dari 6 bulan dan gajinya itu minimal lebih dari sama dengan 1,2 kali Kali dari UMR. UMR. Itu. Jadi kalau itu mungkin yang lebih objektif dan jawaban singkatnya itu saja Bapak dulu mungkin. Oke. Itu Pak Terima Yasin. kasih Mas Sukirno. Mungkin ini Oke. menjadi pencerahan bagi kita-kita, Pak. Terima kasih. Mungkin saya yang Oke. lain dulu, Pak. Yang Nggih, mau matur bertanya. suwun Pak Yasin, sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Yasin. Jadi sebenarnya prospeknya sangat luas ya. Bisa dari eh, pemerintah, studi lanjut maupun jadi entrepreneur juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Bisa di chat box atau raise hand. Ya, mungkin sembari menunggu teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan, jadi menggarisbawahi bahwasanya kita tidak hanya penelitian yang bersifat apa namanya basic science, tapi kalau di sini ada Prosatibi gitu ya, jadi beberapa penelitian teman-teman itu juga nyangkut ke farmasi, jadi mereka biomaterial untuk khasiat obat gitu, ya itu baseline-nya salah satunya ada di biologi, sistematikanya bagaimana, apakah benar nih sistematikanya benar, kemudian kandungan-kandungannya apa saja itu kita juga menyentuh ke arah sana bahkan kita juga menyentuh ke arah biomedicine juga gitu ya sehingga beberapa teman-teman itu ada yang tertarik oh saya pengen studi lanjutnya ada yang di kedokteran jadi kadang ada yang tidak inline apa maksudnya saya lebih cenderung lebih ke arah aplikatif gitu misalnya kemudian ada yang memilih ke arah pertanian itu juga ada gitu ya sehingga di sini bidang ilmunya itu kalau biologi itu menyentuh ke arah mana-mana itu mohon maaf ini jadi nyentuh ke arah kesehatan nyentuh ke arah farmasi nyentuh ke arah kehutanan nyentuh ke arah pertanian itu juga juga banyak gitu gitu. Eh, Lagi, Pak. Ini saya nambah lagi, boleh, Pak? Jadi monggo Pak Yasin. Ini gini Pak, ceritanya itu tahun lalu itu ada anak
apa namanya SNBP dari apa SMA 3 itu masuk di biologi S1. Terus kemudian anak itu juga diterima di kalau nggak salah di farmasi IUP gitu Pak. Nah, itu terus kemudian yang dia jalanin yang di farmasi IUP. Nah, ini ada beberapa kekhawatiran nanti jangan-jangan kita di blacklist oleh biologi UGM ketika mau kan sebentar lagi mau ngisi SNBP kan Pak. Itu apakah itu benar atau bagaimana itu Pak? Biasanya memang ada catatan Bapak, cuma mungkin kalau dalam hal ini mungkin biasanya itu adalah di hak prerogatif Pak Dekan gitu, Pak. Oh Jadi gitu. saya tidak bisa menjawab dalam hal ini. Di sini juga ada Pak Eko, monggo Pak Eko, jika berkenan menyampaikan sedikit, monggo. Pak Eko ini merupakan wakil dekan bidang Oh iya. kolaborasi, Oke. research dan pengabdian kepada masyarakat. Monggo Pak Eko Assalamualaikum Agustin. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi Waalaikumsalam. dari Denpasar, Bapak, tanda dari sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Ya monggo lanjut aja Pak. Tapi intinya mungkin ada baiknya Pak nanti kita bisa ada sesi kalau mau diundang ke SMA 3 gitu. Siap. Kami monggo Pak Yasin, monggo kami persilakan kalau misalnya ada, kami akan mengirimkan tim promosi khusus karena di biologi itu ada tim promosinya. Jadi kami ada tim promosi yang akan ke SMA. Kebetulan saya lagi di Denpasar ini lagi ke SMA internasional di Denpasar. Kemudian minggu kemarin juga tim berada ke Aceh, ke Medan, kemudian ke Batam gitu. Nah kebetulan kan yang Jogja dan sekitarnya belum kita mulai. Jadi monggo kalau memang ada sesinya, kami juga akan dengan senang hati akan mengirimkan tim promosi ke SMA di Jogja. Kebetulan kami lagi melakukan promosinya. Nah, sebagai informasi, kalau Fakultas Biologi kan sedang mengembangkan juga fast track juga mungkin. Jadi fast track, kemudian IUP, terus kemudian double degree itu kan sedang kami galakkan. Termasuk nih Prof. Satibi ini juga teman baik kami. Malam-malam Prof. Satibi. Ini kebetulan saya di Denpasar Prof untuk promosi di Denpasar. Jadi di Fakultas Biologi itu kan karena tuntutan, mungkin Prof. tadi bisa menambahkan gitu, tuntutan bahwa UGM sekarang kan sudah mulai going global gitu. Jadi tidak hanya kita, karena kalau nasional alhamdulillah ya mungkin teman-teman sudah paham bahwa di UGM salah satu perguruan terbaik di Indonesia. Jadi kami mulai bergerak going global. Nah untuk going global di masyarakat internasional kan kita harus bisa membuat program-program yang inline dengan kondisi di internasional. Jadi saya kira hampir semua fakultas di UGM itu merancang double degree baik S1, S2 maupun S3. Nah untuk anak-anak S1 itu kami juga di samping reguler, kami juga ada IUP. Nah IUP ini juga alhamdulillah IUP dulu kan hanya ekonomi, kemudian hukum, dan beberapa prinsipal. Sekarang kan farmasi juga membuka, biologi juga sudah membuka, sehingga harapannya ini juga akan menjadi alternatif bagi para siswa SMA untuk masuk di UGM itu. Dan kemudian untuk double degree pun sebetulnya tidak hanya terbatas pada yang IUP, tapi juga irregular pun juga kita tawarkan ya. Monggo kita sudah mulai banyak yang tertarik ya untuk ambil double degree tersebut nih. Kalau di biologi kita double degree dengan ENU sudah kita kirimkan 2 mahasiswa kami ke ENU selama kurang lebih 2 tahun, kemudian muncul di Leeds University di UK, terus kemudian sekarang juga dengan WSU di Australia. Jadi program kami itu dengan double degree itu kan akan banyak peluang untuk bisa berintak di tingkat internasional. Gitu Pak, tambahannya. Jadi kalau peluang biologi mungkin sudah mulai berpikir ilmu dasar, bukan hanya ngurusi ilmu dasar, tapi sudah ada interface-nya dengan dunia yang lebih aplikatif ya. Termasuk dengan farmasi ini kami beberapa ilmu farmasi juga kami juga berkontribusi ya. Jadi berkolaborasi dengan teman farmasi sampai harus juga alumni biologi yang bekerja di farmasi juga. Terus. Enggak, tambahan dari saya Pak. Enggak, dilanjut Terima kasih Pak Eko. Nggih. Oke. Terima kasih Pak Eko. Oke.
Nggih, matur nuwun. Mungkin waktu kami sampaikan kembali ke moderator nggih. Nggih. Matur Iya, suwun. Nggih. sama-sama. Eh, Kayaknya pertanyaan udah cukup. Kita langsung aja lanjut. Eh, Terima kasih Pak Sukirna sebelumnya. Kita lanjut ke program studi selanjutnya, yaitu farmasi. Di sini kita sudah ada Profesor Dr. Satibi, MSI APT, selaku Dekan Farmasi UGM. Malam, Prof. Selamat malam, Mbak Fania, Ya, Bapak Ibu waktu dan semuanya. tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fania selaku moderator. Ini luar biasa ini siswa SMA 3 yang menjadi moderator pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, salam sehat dan bahagia selalu bagi kita semuanya. Eh, Adik-adik siswa SMA 3 dan juga Bapak Ibu orang tua wali. Selamat malam juga Pak Kirno ya, Kaprodi S1 Biologi dan juga Pak Wide, Pak Eko Agus Suryono yang posisi di Bali. Mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu, adik-adik. Baik, mohon maaf apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah Pak, jelas. Matur nuwun. Nanti mungkin juga saya nambung dari pertanyaan Pak Yasin tadi ya, kaitannya dengan sudah diterima di biologi melalui SNBP, namun yang bersangkutan ambil IUP ya di farmasi pada waktu itu. Oke, coba nanti kami jelaskan. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan kaitannya dengan program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi UGM, bahwasanya Fakultas Farmasi ini termasuk salah satu fakultas tertua di Universitas Gadjah Mada ya, karena UGM sendiri didirikan di tahun 1949. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui, dan Fakultas Farmasi ini justru berdiri sejak tahun 1946 sebagai perguruan tinggi ahli obat ya. Ini awal di Klaten dulu ya. Kemudian sekarang di tahun 2024 kita punya ikon baru ya, gedung baru 8 lantai yang dibangun 2019 dan sekarang sudah digunakan banyak sekali aktivitas di sana. Dan di sini terdapat 6 program studi ya. Namun kita memang hanya memiliki satu program studi S1 seperti Fakultas Biologi. Nah, ini visi kami, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Ini Fakultas Farmasi ingin menjadi pelopor pendidikan tinggi farmasi yang unggul di tingkat nasional dan bertaraf internasional yang mengedepankan etika dan moral dengan dijiwai Pancasila mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah kita menjadi pelopor pendidikan tinggi farmasi yang unggul. Ya, kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi, unggul, inovatif, efektif di tingkat nasional dan internasional, dan juga melaksanakan pendidikan dan pengabdian masyarakat berbasis penelitian yang mengikuti kemajuan saintek dan mengedepankan etika moral dengan dijiwai Pancasila dan mengabdi pada kepentingan bangsa dan nasional. Nah, dalam upaya untuk mencapai nilai-nilai visi misi ini, kita memiliki 3 tujuan ya, menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, berwawasan luas, kemudian mengedepankan etika dan moral serta berjiwa Pancasila, juga menghasilkan karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif ya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan kemanusiaan dan mengembangkan fasilitas pendukung yang sustainable untuk menjamin budaya akademik yang unggul. Dan ini dirasakan betul pada masa pandemi COVID kemarin, bagaimana kita berupaya untuk bisa menghasilkan karya-karya penelitian dan pengabdian yang inovatif untuk mengatasi problem yang dihadapi nasional gitu ya. Ini adalah statistik mahasiswa dan juga lulusan baik itu program S1, PSPA. Jadi kalau di farmasi ini lulus S1 diharapkan mengambil program profesi apoteker ya, S1 selama 4 tahun. Namun sekarang ini cukup banyak yang adik-adik mahasiswa itu 3,5 tahun sudah selesai, kemudian mengambil program profesi selama 1 tahun gitu ya. Kemudian ada program magister, ada 3 program. Magister ilmu farmasi, ini sains teknologi, magister farmasi klinik, ini
apoteker yang nanti bekerja di clinical farmasi dan magister manajemen farmasi. Yang ini nanti menjadi bisa entrepreneur, bisa di kebijakan, dan juga doktor S3 ilmu farmasi. Nah, ini total lulusannya tiap tahun ya, data di tahun 2020 kemarin. Ini kekuatan kita, Bapak Ibu. Tata nilai kita adalah unggul, diakui internasional, dan kita memiliki 87 dosen dengan guru besar 19. Ya, ini termasuk persentase yang tinggi di Universitas Gadjah Mada ya, ada 20-an 1% guru besar di Fakultas Farmasi dari total dosen yang kita miliki. Dan kita juga unggul dari riset-riset karena memang publikasi kita cukup tinggi, selama 3 tahun itu bisa sampai 600-an 30, jadi setahun itu 180-200-an publikasi, khususnya publikasi internasional. Juga pengabdian masyarakat, kerjasama, dan hak atas kekayaan intelektual. Kita punya 4 departemen, biologi farmasi, farmastika, ilmu farmasi, dan juga farmakologi dan farmasi klinik ya. Beberapa dosen kami lulusan dari biologi S1 biologi UGM juga. Kemudian tadi sudah kita sampaikan ada 6 program studi, student body-nya kurang lebih 1.430. Memang mayoritas ini di S1 ya. Kita akan mengupayakan peningkatan program untuk doktor ya, dan ini cukup banyak karena memang program doktor di Indonesia baru 4 yang terakreditasi unggul, salah satunya di UGM, dan prestasinya dari tahun ke tahun prestasi adik-adik mahasiswa baik nasional internasional itu meningkat. Bahkan tahun 2023 kemarin ada 130-an prestasi baik nasional ataupun internasional. Nah, ini data pegawai yang kami miliki, dosen 43,sekian% dan masih cukup banyak tenaga kependidikan yang kita miliki, dan memang 75% lebih sudah bergelar doktor, dan ini beberapa dosen cukup banyak juga yang sedang studi S3 di luar ataupun di dalam negeri. Kita memang support agar Bapak Ibu dosen segera untuk menyelesaikan S3-nya. Nah, ini program studi sudah kami sampaikan tadi Bapak Ibu, dan kita sudah terakreditasi unggul semua program studi ya. Program sarjana ini kita 8 semester, namun tadi kita sampaikan beberapa 7 semester sudah selesai gitu ya, dan kita sudah terakreditasi internasional ASIIN ataupun nasional LAMPTEKES ya, karena ini lembaga akreditasi mandiri yang kebetulan LAMPTEKES itu adalah lembaga akreditasi yang pionir ya untuk LAM di Indonesia, dan kita sudah terakreditasi unggul. Kemudian kita juga memiliki IUP, International Undergraduate Program, tadi yang sudah juga disampaikan di Prodi S1 Biologi ya. Kita ini masuk tahun keempat ya, dan ini merupakan salah satu prodi unggulan kita karena kita harapannya globalisasi bisa dilakukan, dan ini beberapa kerjasama untuk IUP dan kolaborasi internasional baik itu di Asia, Eropa, Amerika, ataupun di Australia ya, seperti yang sekarang ini sedang kita jalankan untuk program IUP double degree ya untuk University of Groningen, kemudian juga Mahidol University, kemudian Leiden University, dan lain sebagainya. Nah, ini kurikulum yang ada, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta khususnya adik-adik siswa SMA Padmanaba. Kurikulum program sarjana farmasi terdiri dari 8 semester ya. Memang basic-basic dasar kaitannya dengan anatomi fisiologi manusia, biokimia farmasi, biologi sel mikrobiologi, kemudian juga ada kimia farmasi dasar, kimia organik ya, dan beberapa karakteristik seperti farmastika gitu ya. Ilmu meracik obat ya, ini sudah dikenalkan di semester 1. Namun kurikulum yang kita lakukan ini juga bagaimana meningkatkan kompetisi global bagi adik-adik lulusan dari Fakultas Farmasi UGM, sehingga tiap semester itu ada penambahan penguatan soft skill bagi mahasiswa sarjana, seperti dalam hal ini karakter building ya, kemudian English communication skill yang itu kita berikan setiap semester, dan juga beberapa
mata kuliah yang ini memang mendukung kaitannya dengan lintas disiplin. Ya, mata kuliah lintas disiplin juga kita berikan, misalnya artificial intelligence ini kita juga berikan yang itu diadopsi oleh universitas gitu ya. Kemudian juga ini semester 3 sudah mulai masuk ke bidang farmasi, ada farmakokinetik, farmakologi, toksikologi, pembuatan sediaan farmasi, sediaan padat ya, misalnya tablet, kapsul ya. Ini adalah formulasi teknologi sediaan, ada kimia analisis, kimia medisinal, ini hubungannya nanti kaitannya drug discovery, penemuan obat gitu ya. Kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada lintas disipliner, ini ada English for Pharmacy untuk meningkatkan soft skill adik-adik mahasiswa. Juga di semester 4 ini sudah cukup banyak mayoritas bidang di kefarmasian, ada sediaan cair semi padat, analisis kromatografi, stabilitas obat, therapeutic drug monitoring ya nanti akan banyak digunakan ketika adik-adik praktek di rumah sakit misalnya ataupun nanti dalam di industri farmasi. Kemudian juga ada beberapa bidang yang ini memang harus memang wajib diberikan pada semua mahasiswa UGM kaitannya kewarganegaraan, agama, Pancasila, dan ini ada soft skill untuk ethics and leadership. Kemudian di semester 5 ini ada biofarmastika, ada edukasi dan informasi obat, farmakoepidemiologi. Nah, ini memang bidang-bidang yang nanti sudah spesifik kepada kefarmasian ya. Memang kalau siswa dari SMA 3 ini cukup banyak yang masuk ke farmasi, mungkin bisa belasan bahkan lebih, dan baik itu melalui jalur SNBP, kemudian SNBT, ataupun juga melalui jalur UM ya. Kemudian di semester 6 ini juga beberapa bidang terkait, dan nanti di semester 7 adik-adik semuanya dan Bapak Ibu ada paket pilihan kefarmasian. Nah, tadi di chat sudah ada pertanyaan dari Bu Rini, gimana sih setelah lulus gitu ya. Ini kita mengacu pada 7 domain pekerjaan farmasi gitu ya. Kalau sudah menjadi apoteker nanti bekerja di mana gitu ya. Di farmasi industri saya rasa Bapak Ibu semua paham industri farmasi seperti apa, karena memang kita adalah applied science dan harapannya adik-adik mahasiswa ini nanti bisa siap bekerja di industri farmasi. Dan industri farmasi kalau di ASEAN ini termasuk leading ya. Banyak beberapa negara tetangga Malaysia itu banyak belajar ke Indonesia. Kemudian farmasi masyarakat dan regulasi. Nah, ini nanti banyak bekerja di misalnya di Dinas Kesehatan, Puskesmas, apotek, ya ini akan banyak berbicara di farmasi masyarakat dan regulasi. Kemudian di farmasi rumah sakit. Nah, ini apoteker di rumah sakit ini akan bisa bekerja karena kalau di rumah sakit itu ada standar apoteker yang bekerja untuk inpatient atau rawat inap itu adalah 1:30 bed. Sehingga 30 bed di rumah sakit itu harus ada satu apoteker. Dan untuk outpatient atau pasien rawat jalan, satu apoteker itu bertanggung jawab pada 50 lembar resep. Nah, artinya memang cukup banyak kebutuhan apoteker di rumah sakit. Kemudian selain industri farmasi, ini juga bekerja di kosmetik dan makanan. Nah, ini amat sangat potensial sekali untuk industri kosmetik ini ya, karena memang kalau anak-anak kita, kebetulan anak-anak saya banyak yang cewek gitu ya, mereka senengnya kalau diajak belanja carinya kosmetik. Kosmetik itu ceruk pasarnya masih sangat luar biasa, sehingga kita akan mengembangkan beberapa program yang ada, khususnya di program master gitu untuk minat kosmetik, karena memang orang sehat ini berharap untuk kelihatan ganteng, cantik gitu ya, sehingga kosmetik itu sepertinya sudah menjadi kebutuhan mereka. Kemudian yang kelima adalah manajemen distribusi dan pemasaran. Jadi lulusan apoteker ini nanti bisa bekerja di distributor atau PBF. Jadi dari industri farmasi untuk mendistribusikan obatnya sampai kepada paskes ya, bisa rumah sakit, klinik, apotek, puskesmas dan lain sebagainya termasuk dinas, ini membutuhkan PBF, dan apoteker ini bertanggung jawab pada distribusi obat. Dan juga cukup banyak apoteker yang bekerja di marketing, pemasaran. Karena memang industri farmasi juga cukup
punya peran, pemasaran itu mempunyai peran yang cukup besar. Kemudian juga yang keenam adalah obat tradisional. Kita tahu bahwasannya obat tradisional ini juga menjadi hal yang sangat potensial untuk pengembangan dan cukup banyak alumni-alumni kita menjadi entrepreneur untuk obat tradisional dan industri obat tradisional juga cukup besar gitu ya. Di sana ada misalnya Borobudur, Sido muncul gitu ya, dan cukup banyak lagi. Dan juga adalah riset dan penemuan obat. Sehingga apoteker nanti bisa bekerja di lembaga riset ya seperti BRIN, seperti prodi biologi tadi, cukup banyak yang mereka bekerja di BRIN dan dalam rangka untuk drug discovery. Nah, ini semester 7, kemudian semester 8 itu tinggal tugas akhir KKN, dan KKN ini biasanya sudah diambil antar semester di ketika adik-adik mahasiswa itu semester 6 ke 7, sehingga nanti semester 7 itu banyak yang sudah bisa menyelesaikan skripsinya, sehingga 3,5 tahun ini mereka bisa menyelesaikan studinya. Nah, kemudian ada program studi profesi apoteker seperti tadi kami sampaikan Bapak Ibu, output dari program studi S1 dan PSPA ini adalah menjadi apoteker. Dan apoteker ini adalah masuk tenaga kesehatan. Sehingga pekerjaannya cukup luas gitu ya, tidak hanya di rumah sakit, di industri, kemudian juga tadi peneliti, dosen dan lain sebagainya. Nah, ini kami berikan contoh beberapa kegiatan karena ketika ingin menjadi tenaga kesehatan ataupun tenaga medis, ketika akan lulus menjadi apoteker, ini harus mengikuti ujian OSCE ya. Ini sebagai gambar contoh, OSCE ini adalah ujian kompetensi nasional ya, yang itu dilaksanakan secara bersamaan ketika menjelang kelulusan. Dan kebetulan kemarin di awal bulan Februari kita melaksanakan OSCE secara nasional dan juga CBT. Ya, ini adalah syarat ketika lulus adik-adik, karena di Undang-Undang Kesehatan semua tenaga kesehatan termasuk tenaga medis ini harus melakukan ujian kompetensi nasional. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang kita miliki Bapak Ibu di laboratorium. Kita sudah memiliki lab BABE, bioavailabilitas bioekivalensi, dan mungkin hanya 2 perguruan tinggi farmasi yang memiliki lab ini dan sudah terakreditasi kan, dan ini afiliasi dengan LPPT, dan cukup banyak industri-industri farmasi yang bekerja sama dengan Fakultas Farmasi untuk uji BABE. Jadi BABE itu adalah uji untuk syarat obat itu terregistrasi di Badan POM, maka harus sudah teruji BABE dan uji klinik ya. Nah, ini Fakultas Farmasi bekerja sama dengan Rumah Sakit Akademik UGM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan uji klinik dan uji BABE. Dan kita punya gedung baru seperti tadi di Advanced Pharmaceutical Sciences and Learning Center di lantai 5 dan 6. Ini memang kita siapkan untuk pengembangan lab terpadu gitu ya, dari hulu sampai hilir kaitannya dengan drug discovery dan lain sebagainya. Ini fasilitas ruang kita, Bapak Ibu, ada ruang kecil, ruang kelas yang ini bisa untuk diskusi bersama, kemudian juga lab CBT, computer based test, karena memang ujian kompetensi nasional ini adalah mengukur 3 kompetensi ya, dari knowledge yang nanti computer based test, dan juga dari sisi attitude dan skill-nya dengan OSCE, Objective Structure Clinical Examination, yang itu memang dilaksanakan secara nasional. Juga ada ruang kelas yang ini saya kira sangat nyaman gitu ya untuk perkuliahan kita. Dan beberapa fasilitas yang lain ya, kaitannya dengan perpustakaan, laboratorium, kemudian studio, ada PHCC ya. Ini untuk kegiatan olahraga di adik mahasiswa, baik itu basket, kemudian volley, badminton, itu kita bisa menggunakan PHCC, Farmasi Hall Center ya, Community Center, dan juga kita memiliki kafe. Hampir setiap fakultas itu punya kafe, namun Fakultas Farmasi memiliki kafe yang ciri khas dari farmasi adalah
Cafe Jamu Acaraki Gama yang ini bekerja sama dengan PT Sinde dari PT Acaraki dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang tahun kemarin diresmikan oleh Rektor UGM dan juga Kepala Badan POM RI ya. Kepala Badan POM itu levelnya hampir setara dengan Menteri. Dan juga beberapa taman, kantin yang ini diharapkan nanti bisa lebih nyaman adik-adik mahasiswa. Dan kegiatan kemahasiswaan ini luar biasa. Kita selalu memberikan kontribusi, walaupun kita fakultas kecil, namun biasanya masuk peringkat 4 besar, 4-5 besar yang berkontribusi pada prestasi-prestasi adik-adik mahasiswa. Karena memang kita hanya mempunyai program studi S1 hanya satu gitu ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan fakultas teknik, fakultas ekonomi ataupun FIB, kemudian FKKMK yang memiliki prodi S1 lebih dari 2 ataupun 3 ya. Namun kita selalu masuk dalam 4 besar fakultas yang berkontribusi untuk beberapa prestasi adik-adik mahasiswa baik di level nasional ataupun internasional. Dan ini kemarin ada golden ticket adik-adik mahasiswa ini kompetisi oleh Bio Farma yang ini mendapatkan golden ticket ke Harvard ya kaitannya dengan beberapa inovasi yang menggunakan smart digital yang itu kaitannya dengan kefarmasian. Nah, dan juga kita selalu menyelenggarakan Advanced Pharmaceutical Sciences ICPAP International Conference yang itu selalu kita lakukan 2 tahun sekali kita menjadi host ya. Dan terakhir kemarin adalah di tahun 2023 November 2023 ini sudah ke-7 kemarin, artinya ini sudah berjalan cukup lama. Dan summer course yang itu juga kita lakukan setiap tahun sekali. Dan kita memang sudah memiliki kerjasama dengan internasional dan ini adik-adik mahasiswa sudah sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan nasional ataupun internasional. Nah, seperti ini kemarin PIMNAS, Alhamdulillah UGM kelima kalinya ya menjadi juara PIMNAS dari tahun 2018, 19, 20, 21. Hanya tahun 2022 itu kemarin dipinjem IPB dan 2023 kemarin balik lagi ke UGM. Dan Alhamdulillah kita selalu menjadi tradisi untuk memperoleh PIMNAS ya. Pekan Ilmiah Mahasiswa ini adalah kompetisi ilmiah kemahasiswaan yang ini paling bergengsi, ya, termasuk paling bergengsi di Indonesia. Dan kita selalu memperoleh baik itu gold ataupun silver ataupun juga perunggu. Dan ini kemarin terakhir dilaksanakan di UNPAD. Nah, ini international exposure ya Bapak Ibu kegiatan. Mungkin tadi di biologi juga sudah disampaikan kita ada ISMA, summer course, internasional profesional untuk farmasi, World Congress, Asian Farmnet ya. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang sifatnya internasional karena kita juga memiliki program IUP sehingga adik-adik mahasiswa ini nantinya bisa dan sudah cukup banyak yang ini beberapa bulan atau mungkin bisa 1 semester di university internasional yang kolaborasi dengan Fakultas Farmasi. Nah, di samping itu Bapak Ibu, salah satu karakteristik Fakultas Farmasi adalah kita unggul dari sisi riset. Ada beberapa grup riset atau pusat kajian. Ini adik-adik mahasiswa nanti bisa mengikuti untuk grup riset ya, Pharmacoeconomy and Health Technology Assessment Research Center ya, kemudian Drug Targeting and Personalized Medicine Research Center, Medicine Plant Natural Product Research Center, Cancer Chemoprevention Research Center, Curcumin Research Center, kemudian studi halal, studi kosmetik, nanoteknologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang sudah berjalan selama ini dan adik-adik mahasiswa sangat aktif dan yang sudah internasional salah satunya adalah Cancer Chemoprevention Research Center ini ya. Sudah beberapa kerjasama dengan university di Jepang ya, di Osaka kemudian dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu seleksi masuk farmasi UGM ini termasuk sangat ketat dan biasanya termasuk top persaingannya termasuk sangat ketat dan masuk biasanya 5 besar terfavorit untuk saintek ya.
selain kedokteran, farmasi, kemudian ada ilmu komputer, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dan persaingan di dalam hal ini bisa, ini hanya satu data dari untuk UM ya, Bapak Ibu, banyak 3,0 sekian persen. Ya, ada memang ada naik turun gitu. Rata-rata 3-4% yang diterima. Namun IUP ini memang masih belum begitu ketat ya. Namun untuk IUP seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kirno, Kaprodi S1 Biologi, TOEFL-nya harus bagus gitu ya, dan memang tesnya sebenarnya juga tidak mudah gitu ya. Kita kapasitasnya untuk IUP hanya 20 mahasiswa kelas kecil. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, alhamdulillah tahun 2023 kemarin ada dari 20 top skor calon mahasiswa yang mengikuti SNBT seleksi atau UTBK di tahun 2023, dari 20 peserta ini alhamdulillah ada satu dari yang masuk farmasi ya, dari skor tertinggi 827 itu di Teknik Informasi ITS ya, kemudian kedokteran UGM ya, ada 4 di UGM, salah satunya yang masuk di farmasi dengan skor 801,61. Artinya ini memang banyak sekali mahasiswa pinter yang masuk ke Fakultas Farmasi UGM. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di EduRank ya. Ini adalah ranking untuk perguruan tinggi nasional untuk jurusan farmasi terbaik versi EduRank 2023. Ini di versinya Amerika Serikat ya, yang ini melakukan ranking berbasis riset, akademik atmosfer dan lain sebagainya. Alhamdulillah UGM ini di Indonesia masuk peringkat pertama. Jadi peringkat dunia memang masih tinggi, peringkat Asia masih 500, sehingga farmasi UGM ini alhamdulillah kita bisa mempertahankan menjadi fakultas farmasi terbaik di Indonesia. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bu Rini tadi udah bertanya, mau jadi apa sih setelah lulus dari Fakultas Farmasi UGM? Jadi Bapak Ibu cukup banyak hal yang bisa adik-adik mahasiswa lulus nanti untuk menjadi apoteker, bisa bekerja menjadi apoteker klinis di rumah sakit. Dan tahun ini kita sedang membuat naskah akademik untuk pembukaan apoteker spesialis. Ya, apoteker spesialis. Karena di Undang-Undang Rumah Sakit tahun 2023 di sana secara eksplisit disampaikan munculnya apoteker spesialis, sehingga untuk tenaga kefarmasian di Indonesia masuk dalam tenaga kesehatan itu ada 3. Pertama adalah apoteker, yang kedua adalah vokasi farmasi, yang itu adalah lulusan D3 atau D4, kemudian yang ketiga adalah apoteker spesialis. Sehingga setelah lulus menjadi apoteker bisa mengambil spesialis. Nah ini memang UGM diminta untuk menjadi pionir, salah satunya untuk menggagas adanya apoteker klinis ini. Dan kita sedang membuat naskah akademik untuk apoteker spesialis farmasi klinik, spesialis klinik untuk ICU, dan akan beberapa pengembangan di sana. Juga di industri, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, industri farmasi saya rasa cukup banyak, termasuk kosmetik, obat tradisional. Di sana kimia farma, beberapa itu menjadi dirut utama kimia farma alumni kita. Di Bio Farma, Indofarma, Kalbe, Dexa, Sito Muncul, Merck, Scientific, dan lain sebagainya. Juga rumah sakit, apotek, klinik, ya ini cukup banyak, termasuk instansi pemerintah, bisa di Kementerian Kesehatan, Badan POM, ya beberapa menjadi kepala Badan POM alumni kita, dan juga kepala Balai Besar POM atau kepala Balai POM di wilayah Indonesia cukup banyak alumni kita. Kemudian juga Badan Narkotika Nasional, di peneliti akademisi, di BRIN, ya BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan juga akademisi. Saya rasa ini juga cukup banyak, dan sekarang ini booming untuk prodi farmasi. Jadi ada 300-an, kurang lebih 300-an prodi S1 farmasi di Indonesia. Nah, ini memang menjadi dilema juga gitu, karena memang rasio jumlah apoteker dan juga
penduduk ini memang belum memenuhi standar WHO 1:1000, masih 1:900-an sekian gitu ya. Nah ini namun demikian kita berupaya untuk mengembangkan agar prodi S1 ini nanti menjadi punya program profesi, karena baru 67 program profesi, karena kebetulan saya juga pengurus APTFI, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi, wakil 2 untuk bidang penunjang akademik di Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Nah, ini alumninya cukup banyak yang menjadi pejabat ya. Ini pernah menjadi kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kepala Badan POM, awal rintisan kepala Badan POM yang dulu adalah Dirjen POM. Nah, kemudian juga Dirjen Kefarmasian Alat Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian juga Dirut, ini ada Presiden Direktur PT Merck ya. Ini alumni kita. Juga beberapa direktur, ketua Ikatan Apoteker Indonesia, dan juga entrepreneur, owner industri alat kesehatan, komisaris, ya, ketua LIPI, rektor, dan lain sebagainya. Bahkan entrepreneur juga cukup banyak gitu ya. Juga beberapa alumni kita bekerja di luar negeri, baik itu di industri farmasi, rumah sakit ataupun klinik. Saya rasa demikian, Bapak Ibu, presentasi dari saya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Mumpung masih ingat tadi ada pertanyaan dari Pak Yasin ya, kaitannya dengan mahasiswa yang keterima SNBP di biologi tadi, kemudian yang bersangkutan juga diterima di IUP Farmasi ya. Pada waktu itu kami koordinasi dengan Pak Dekan. Kalau nggak salah dulu yang hadir WD1-nya. Pak ini gimana gitu ya. Kemudian kami sampaikan pada rektorat gitu ya. Monggo aja nanti bisa disampaikan dan pada waktu itu diperbolehkan gitu ya untuk bisa diterima, mahasiswa pilih mana, ternyata malah pilih di IUP-nya farmasi. Namun untuk tahun 2024 ini nanti akan dikunci. Jadi tidak seperti yang tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin sepertinya Pak Yasin juga pernah menyampaikan, dan ini kebijakan secara nasional, kalau sudah keterima di SNBP ya, tidak bisa mengambil ya untuk SNBT ataupun UM, dan keterima SNBT dan sudah registrasi maka tidak bisa mengambil lagi di UM-nya UGM ataupun IUP. Ya, ini kebijakan di tahun 2024. Saya rasa demikian Mbak Fania. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini kemarin dikontak karena kebetulan saya menjadi salah satu wali murid ini Pak Kirno, sehingga dapat amanah ini mau saya sampaikan sama Pak Koprodi. Waduh, ini sudah diminta oleh Bapak Ibu orang tua wali. Oke. Demikian saya kembalikan pada Mbak Moderator, Mbak Fania. Kami kembalikan. Terima kasih banyak Prof. Satibi atas paparan materinya. Langsung aja ya, pertanyaan udah ada di chat box. Apakah Farmasi UGM apakah ada kerjasama beasiswa dengan universitas luar negeri untuk ambil program apoteker spesialis? Dari Mbak Bu Joyce ya, atau Mbak Joyce ini? Bu Joyce. Bu Joyce Natalia. Baik, terima kasih Bu Joyce. Kalau kerjasama beasiswa dengan luar negeri sudah seperti tadi di biologi ya, karena memang apalagi mulai tahun kemarin kita dalam hal ini melakukan upaya ke LPDP dan juga Kementerian Luar Negeri melakukan upaya agar dana LPDP itu tidak semua keluar. Sehingga di dalam hal ini kita mengupayakan ada double degree. Yang dalam hal ini baik itu master ataupun doktor. Nah, sehingga kita sudah melakukan MOU untuk program ini, misalnya dengan Groningen dan dengan Leiden, yang ini juga dengan Fakultas Biologi ya, 3 fakultas Biologi, Farmasi, dan FKKMK dengan Leiden, yang ini akan kita follow up untuk dual degree. University Malaya yang mana untuk 100 top ranking dunia, kita harapkan untuk meningkatkan mutu juga dari UGM sehingga dual degree ini bisa dilaksanakan. Hanya untuk program apoteker spesialis itu belum.
Karena untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga medik itu regulasinya masing-masing negara itu berbeda-beda. Ya, beberapa mahasiswa kita itu banyak yang dari Malaysia. Nah, saya waktu mahasiswa itu cukup banyak. Hanya sekarang mulai di stop ya untuk masuk di program S1 Farmasi UGM. Namun mereka ketika lulus S1 tidak mengambil program profesi apoteker karena regulasinya berbeda. Kalau kita kan kuliah dulu 1 tahun baru dapat apoteker. Nah, kalau di Malaysia itu mereka lulus S1 langsung kayak praktek gitu ya, internship di bidang masing-masing. Apakah di industri atau di klinik atau di rumah sakit. Nah, itu akan nanti dapat lisensi dari Kementerian Kesehatannya Malaysia. Nah, di Eropa juga sudah berbeda lagi. Artinya untuk hal seperti ini belum bisa untuk profesional ya. Baik itu program profesi ataupun untuk spesialis, apoteker spesialis. Karena memang kebijakannya masing-masing negara itu adalah berbeda. Nah, termasuk ketika dari lulusan luar negeri ingin bekerja di Indonesia pun ini harus ada ujian kompetensi untuk dapat rekognisi Kementerian Kesehatan. Nah, sependek pengetahuan saya seperti itu. Semoga menjawab Bu Joyce. Oke, terima kasih, Prof. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Sebenarnya Pak Yasin mau belakangnya. bertanya. Iya. Monggo Pak Langganan ini. Yasin. Terima kasih Pak Satibi. Selamat malam Pak Satibi. Malam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas penjelasan Pak Satibi tadi, karena memang kemarin ada yang bertanya lagi Pak tentang kan kemarin ada yang seperti itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Satibi dan sudah clear. Itu yang pertama, terima kasih atas penjelasannya. Terus yang kedua, ini masih ada simpang siur kalau di aturan terbaru untuk apa namanya SNMBTN, yaitu yang untuk apa baik lewat apa SNBP, SNBT maupun ujian mandiri itu apa namanya sudah jelas di situ kalau sudah diterima SNBP akan terkunci kan gitu. Nah, sementara sekarang ini masih ada beberapa simpang siur di orang tua dan juga anak-anak. Bagaimana dengan yang IUP, Pak? Jadi maksudnya seperti yang tahun lalu kejadian, misalnya ada diterima SNBP-nya di apa namanya biologi, farmasi, biologi, terus IUP-nya di farmasi itu kan dua-duanya diterima. Nah, untuk tahun ini bagaimana, Pak? Bagi anak yang misalnya juga masuk SNBP, kemudian juga kan nanti untuk intake pertamanya kan apa namanya sebelum pengumuman SNBP kan ada pengumuman IUP gitu, Pak. Jadi bagaimana dengan anak yang nanti di IUP-nya diterima, terus kemudian SNBP-nya diterima, itu bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya. Baik, Pak Yasin. Rapat terakhir dengan Rektorat dan DPP kemarin disampaikan untuk SNBP dan IUP kebijakannya seperti kebijakan di tahun 2024 ini, Pak. Jadi akan tetap dikunci. Jadi kalau adik-adik mahasiswa itu udah keterima di SNBP, maka terkunci nggak bisa keterima di IUP. Demikian juga sebaliknya. Ketika sudah diterima di IUP, maka ini akan terkunci di SNBP. Hanya memang untuk IUP ini kan sebenarnya kan internal UGM sendiri ya yang melakukan. Sedangkan SNBP, SNBT itu adalah secara nasional. Namun kita punya datanya di sana melalui DPP ya untuk mahasiswa yang ini sudah terima di IUP, maka kalau dari hasil rapat kemarin itu akan dikunci dan tidak bisa diterima di jalur SNBP. Ya, ini informasi terakhir waktu rapat koordinasi karena ada kebijakan-kebijakan yang baru di level universitas. Jadi ini mungkin sebagai informasi awal, mungkin adik-adik mahasiswa harus juga lebih smart lagi untuk mana ini mantap di mana. Kalau memang SNBP ya udah nunggu dulu SNBP baru nanti mau masuk IUP. Tapi kalau memang pengen betul-betul di IUP ya sudah gitu ya. Tapi konsekuensinya
hasilnya seperti tadi kami sampaikan, ya hasil rapat terakhir seperti itu. Namun memang belum ada tertulisnya ini Pak Yasin, karena Oke. kadang kebijakan itu kan bisa saja berubah gitu ya. Namun hasil pertemuan kemarin koordinasi dengan Rektorat, WR Pendidikan dan Pengajaran dan DPP dengan dekan-dekan di UGM waktu itu disampaikan seperti itu karena memang ada kebijakan baru dari Dikti. Terima kasih Pak Satibi atas penjelasannya. Jadi artinya nanti kan intake pertama untuk IUP kan sebelum pengumumannya pun sebelum pengumuman SNBP ya Pak kalau nggak salah ya. Jadi seandainya itu nanti diterima di IUP berarti sudah terkunci SNBP-nya nggak akan pasti nggak diterima kan gitu ya Pak ya. Mestinya begitu kalau mengacu pada hasil kebijakan kemarin. Hanya ini IUP ini akan dirubah menjadi 3 intake, Pak. Jadi kalau yang dulu kan 2 intake ya, ini akan 3 intake. Intake terakhir itu nanti pasca UM. Nah, sehingga ada masih peluang adik-adik mahasiswa yang misalnya tidak keterima di UM, itu masih ada IUP untuk intake yang ketiga di tahun 2024. Oke, terima kasih Pak Satibi. Sami-sami. Yang jelas kami tidak sebanyak tadi di biologi Pak pertanyaannya karena anak-anak SMA 3 sudah banyak sekali yang ke farmasi, sudah terkenal di ini dan sekarang pun peminat yang mau ke farmasi itu banyak sekali. Saya lihat di grup itu ada 9 kalau enggak. Nah, iya, sekitar situ Pak. Kemarin nambah 1. Iya. Oh, ngaten jadi 10. Ya, tahun kemarin kayaknya hanya 3 yang keterima. Iya. Pada tahun sebelumnya 5. Saya nggak tahu apakah memang yang berminat nggak banyak di tahun kemarin atau memang kalah dengan SMA lain gitu ya. Saya lihat SMA 3 Semarang, SMA 2 Kediri itu wah tinggi-tinggi gitu ya. Makanya saya pernah sampaikan kepada guru SMA 3 itu agak belit ngasih nilainya. Betul itu Pak. Saya udah sampaikan sejak anak saya semester berapa sih? 3 kalau nggak 4 itu. Karena saya lihat loh, ini SMA 3 itu mestinya 5 kalau UGM kan punya versi sendiri. Tapi sudah masuk ranking adik yang dari SMA 3 loh, rankingnya udah 20-an kesekian. Ini on the record ya. Saya melihat sendiri karena pada waktu ini dekan juga dilibatkan untuk SNBP. Begitu Pak Yasin. Nah, ini ya Pak, ini ada sedikit cerita Pak tentang SMA 3 Semarang itu Pak. Saya punya datanya ini, saya punya foto rapotnya. Itu bahkan di semester 10, semester 10, kelas 10 semester 1 itu ada anak SMA 3 Semarang itu yang rata rapotnya satu semester itu 92 Pak. Oh, iya. Itu semester 1-nya Pak. Di kita kalau saya lihat dari open raport yang kemarin kita buat itu anak-anak itu rata-ratanya nggak ada yang paling tinggi 88 atau 89 gitu Pak. Terus Pak, semester saya itu satunya. juga kalau nggak 86, 87 itu. Memang terus naik terakhir bisa 93 atau 92 itu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lainnya yang bertanya Pak Satibi, makasih. Sami-sami Pak Yasin, salam sehat selalu. Oke, kita open lagi. Mungkin pertanyaan terakhir, kalau ada. Yang di chat sudah terjawab semua ya, Mbak Fani ya? Sudah terjawab. Apakah ada yang mau raise hand? Sebenarnya udah jelas kali ya untuk Fakultas Farmasi ini. Ya, mungkin bisa ada lagi deh mau. Mbak Fania, tambahan Mbak Fania mungkin dengan Pak Sukirno tadi, Pak Sukirno. Mohon maaf Pak Prof. Pak Pak Kirno mendadak sign out karena baterai laptopnya habis, jadi langsung sign out. Tapi ada saya di sini, nanti saya sampaikan ke Pak Kirno. Ya itu aja. Tadi kan ada tawaran dari Pak Eko itu tentang Pak Eko bahwa kapan ini SMA 3
Ya, mau yang UGM untuk promosi biologi di SMA 3 lah itu nanti kita oke. kontaknya ke siapa gitu. Enggak, Nanti nanti saya mungkin kontaknya Pak Eko-nya langsung. Jadi saya ya tadi juga sudah menyampaikan ke Pak Kirno, sudah saya WA Pak Kirno untuk segera diorganize tentang kapan akan ke SMA 3 dan nanti saya juga saya WA Pak Eko untuk menyampaikan itu juga. Jadi segera diorganize bisa datang ke SMA 3 untuk memberi mungkin kalau kapan datang kan bisa lebih banyak ya, nanti bisa lebih banyak nggih. yang dijelaskan dan lain-lain. Tapi Pak Kirno agak lebih apa namanya seperti cepat gitu loh. Jadi seringkali satu slide-nya itu terlalu cepat move-nya. Ya, Iya. ya. Ya Nanti ini dengan Mama saya Yuda ya. sampaikan Pak. Kenapa? Dengan Mama Yuda. Iya, saya Mama Yuda, tapi kebetulan saya alumni SMA 3, saya juga dosen di Fakultas Biologi juga. Oh Jadi iya. Oke, double. terima kasih. Ya, jadi Nggih, saya nggih. orang tua tapi juga saya dosen di biologi. Ya. Putranya di IPA berapa, Bu? IPA 3, Yuda Oh, ini IPA 3 IPA juga. 3. Ya. Dengan atas nama siapa, Bu? Yuda. Yuda, ya. Oh, nggih, nggih. Nggih, terima Ya, kasih, Bu. ya, Mama Yuda. ya. Nggih. Nanti saya sampaikan ke Pak Eko dan Pak Kirno. Karena Nggih, tadi siap. tiba-tiba laptopnya down, jadi langsung Nggih, sign out mendadak. Ya. nggih. Nggih, terima kasih Mama Yuda, nggih. Terima kasih. JJ, matur nuwun Pak Yasin. Nggih. Oke, udah jam 8.57, sebenarnya kita udah masuk di penghujung acara. Sebelumnya, terima kasih Prof. Satibi dan juga Bapak Sukeno tadi atas penjelasan tentang prodinya yang bermanfaat banget dan mencerahkan bagi teman-teman yang masih bingung milih prodi. Oke, teman-teman, makasih juga yang udah datang. Makasih juga para orang tua yang sudah datang. Saya tutup acaranya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti saya share ke Bu Nisa atau di grup nggih, Pak Yasin. Nuwun. Ke grup. Siap Pak Satibi, terima kasih. Iya. Mohon Saya sudah izin, share salam untuk sehat yang semua. biologi. Terima Nggih. kasih Bapak Ibu, Ya, terima terima kasih kasih. moderator Fania. Assalamualaikum. Untuk materi biologi sudah saya share di grup, tapi IPA 3 ya ini kalau yang dari IPA lainnya mungkin bisa di-share ke luar dari IPA 3. Nggih. Siap, Nggih. siap Mama Yuda, makasih ya. Nanti Nggih, pasti matur nuwun. tersebar. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Pak.